kelompok 6 coding. Nah, di sini dengan aku Sima Muda dengan NIM 103. Aku Maraf Soliha dengan NIM 092. Aku Arta Stefan dengan NIM 081. Nah, di sini kita juga bersama adik Sarah. Zahra kelas berapa? 5. Kelas 5. Sekolahnya di SDN. SDN Narian. Oke, jadi hari ini kita mau ngapain? Kita hari ini mau belajar penjumlahan menggunakan coding. Nanti ngapain aja Mbak kira-kira? Jadi nanti kita akan belajar cara membuat aplikasi dengan cara kita mengcoding dengan aplikasi yang namanya Scratch. Nanti kita bisa membuat aplikasi di mana kita bisa menjumlahkan beberapa benda atau beberapa harga di situ. Nanti jawabannya akan otomatis terdapat di bawahnya. Gimana? Adik Zara udah siap belum belajar codingnya hari ini? Sudah. Oke. Tertarik? Iya. Oke, stay tune. Oke, jadi pertama kita harus belajar matematika terlebih dahulu tentang penjumlahan. Udah sampai berapa kamu diajar penjumlahan di sekolah? 100.000. Oh, 100.000. Oke, kalau gitu coba Mbak mau cek lagi kalau kamu nulis atau menjumlahkan sampai 100.000 itu seperti apa coba. Oke, kalau gitu Mbak akan kasih soal berapa ya? 5.200. Coba ditulis dulu. 5.200. Ditambah 920. Coba hasilnya berapa? Berapa ya? Cek ya, bener apa enggak? Ternyata penjumlahan bersusun itu harusnya satuan harus sama dengan satuan, harus sejajar. Puluhan harus sejajar dengan puluhan dan ratusan sejajar dengan ratusan. Karena ini 5.200 berarti kalau kita simpulin 5 ini adalah apa? Ribuan. Nah, 2 ini berarti apa? Ratusan. Kalau ini ada 0 sama 0 itu 0 yang pertama ini puluhan. 0 yang kedua satuan. Oke, pintar. Ini tadi kalau 920 berarti 9 ini sebagai apa? Ratusan, bener. Berarti kalau ratusan posisinya bener di sini atau di sini? Di sini ya, 900. Oke. Duanya sebagai apa? Puluhan posisinya di mana berarti? Oke, di sini ya, 2. Nolnya sebagai apa? Satuan posisinya di mana? Sini. Oke, kita jumlahkan. Set. Berapa? 0 tambah 0? 0 tambah 2? 2 tambah 9? 11. Nyimpen nggak? Nyimpen 1. Nyimpen di sini. 1 tambah 5 berapa? 6. Pintar sekali. Hasilnya sama apa beda sama punyamu? Beda. Kenapa kok beda? Karena posisinya itu ada yang salah. Yang harusnya ini 920, ini sebagai 9-nya sebagai ratusan, kamu tempatin di bawah ribuan. Ini yang benar. Oke, karena pembelajaran matematika ini kadang juga bikin bingung ya. Harusnya posisinya kan di ratusan, tapi kadang kita naruhnya juga salah di puluhan. Oleh karena itu, kita Mbak dan Mas ini mau mengajarkan kamu bagaimana cara menjumlahkan biar nanti jawabanmu tuh nggak akan salah ketika kamu menjumlahkan, karena kita akan menggunakan coding. Kita akan belajar tentang coding dengan aplikasi Scratch. Nah, nanti di situ kamu akan diajarin sama Mas Adit bagaimana cara membuat Scratch tentang penjumlahan. Nanti di situ kamu bisa belajar banyak, mulai belajar tentang coding itu apa aja, terus apa aja yang kita pelajari di sana. Terus kita bisa membuat aplikasi di mana aplikasi itu bisa kita buat untuk belajar sendiri, belajar penjumlahan. Kalau kita masukkan angka, nanti otomatis jawabannya akan benar. Kuncinya dari coding Scratch kan kayak mungkin buat kita kasih kode ini dulu ketika klik. Ini kuncinya, kalau kamu nggak pakai ini, sebuah aplikasi ini nggak akan bisa diklik. Jadi kita tambahkan katakan yaitu tulis ini sama ini ini cuma contohnya. Kalau kamu ingin mengatakan pengenalan di sini, lalu kita pilih sekian, terus kita pilih ketampilan, katakan, lalu kamu pilih ini. Bedanya ini kan atasnya juga katakan kan, ini sama kan, tapi bedanya ini 2 detik. Jadi kita munculnya pesan ini selama 2 detik. Kalau ini kan langsung berdetik hanya bisa tempel, terus
terus ke bagian tampilan, susun bagian bawahnya, terus ya ketik nama kamu, lalu nama, ya, di sini ini. Nah ini kan muncul kan, halo nama saya Zara. Jadi pengenalan awal dari konsep coding itu kita kenalin dulu tentang bagaimana cara pengoperasian codingnya dan sebagainya. Nah ini kita cara membuat penjumlahan yang menggunakan aplikasi ini. Ini sih untuk penjumlahan kita menggunakan variabel. Kamu pasti pernah bermain criminality score-nya kan? Nah di sini kita juga bisa menggunakan criminality score-nya. Pertama kita pilih yang bagian variabel ini, kita buat variabel tulis skor. Ini skornya 0. Kan pasti kalau kamu menjawab soal benar, skornya akan bertambah menjadi 2. Kalau menjawab soalnya salah, skornya akan tetap menjadi 0. Jadi untuk aplikasi penjumlahannya nanti kita juga akan menggunakan variabel, tapi variabelnya kita ubah menjadi variabel barang ke-1, barang kedua, dan barang ketiga. Coba artinya bikin dulu yang bagian buat sebuah variabel, tulis barang 1. Oke. Udah kan barang 1. Terus artinya bikin lagi. Nah ini kan sudah ada barang 1, barang 2, barang 3, dan hasil. Nanti kita akan menggunakan keempat variabel ini. Pertama, kalau kita ingin membuat sebuah aplikasi kan pasti ada sebuah tampilan play dulu kan. Kamu bermain Roblox juga ada tampilan play dulu kan, start. Nah kita juga akan menggunakan sebuah tampilan play terlebih dahulu.
Scratch 1000. Klik. Nah, yang kedua. Klik. Nah, besarkan barang ketiga, masukkan. Nah, hasilnya ada 36.000 rupiah. Nah, hasilnya sama kan dengan aplikasi ini, jadi perhitungan penjumlahan sampai ratusan ribu itu jadi lebih mudah menggunakan aplikasi Scratch yang kita terapkan. Kalau kamu kebingungan untuk menjumlahkan, kita bisa menggunakan aplikasi ini. Halo Zahra, gimana tadi belajar coding bersama mbak-mbak dan mas-masnya ini? Seru. Apa tadi yang dipelajari? Tentang membuat aplikasi, belajar begitu, dan apa ya? Membuat coding ya? Iya. Buat coding tadi di aplikasi Scratch. Seru nggak tadi? Seru. Oke, jadi teman-teman, hari ini kita udah belajar coding penjumlahan menggunakan Scratch bersama aku, Sima, terus Mama Ratus, Adi dan adik Zahra. Dan katanya adik Zahra juga seru. Nah, buat kalian juga jangan lupa belajar menggunakan coding, menggunakan Scratch dengan penjumlahan atau game lainnya. Sampai bertemu di video selanjutnya. Dadah!